3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Ardana Sumarta. Saya Jordan Fatim Indra Nathaniel Parhusit. Kami dari kelompok pertemuan ketujuh. Hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Wacana Kritis Michael Foucault pada Relasi Kekuasaan dalam Wacana Identitas Digital Nasional 2026. Jadi, latar belakang dari masalah ini adalah memasuki tahun 2026, transformasi digital di Indonesia telah mencapai titik krusial melalui implementasi penuh di identitas digital nasional. Kebijakan ini tidak sekedar dipandang sebagai inovasi administratif untuk efisiensi birokrasi, namun juga sebagai perwujudan dari apa yang disebut Michael Foucault sebagai relasi kekuasaan atau pengetahuan. Dalam perspektif Foucault, kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai kedaulatan tunggal yang menindas dari atas, melainkan sebagai jaringan relasi yang bekerja melalui teknik-teknik pendaftaran, observasi, dan pengumpulan data. Identitas Digital Nasional 2026 menjadi instrumen modern yang memungkinkan negara memproduksi pengetahuan yang sangat detail mengenai populasi. Melalui integrasi data biometrik, aktivitas transaksi, hingga jejak digital warga, negara membentuk sebuah aparat kekuasaan yang berfungsi mengawasi sekaligus mengatur individu secara halus. Hal ini sejalan dengan konsep panoptisisme yang dibahas dalam buku Power or Knowledge, di mana pengawasan dilakukan bukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui tatapan yang terus-menerus. Individu yang sadar bahwa identitas digitalnya selalu terpantau cenderung akan mengatur perilakunya sendiri agar tetap berada dalam koridor normalitas yang ditetapkan oleh otoritas. Namun, di balik narasi kemudahan akses layanan publik dan keamanan cyber, terdapat persoalan relasi kekuasaan yang timpang. Wacana identitas digital seringkali dipresentasikan sebagai pengetahuan ilmiah yang netral dan objektif. Padahal, menurut Foucault, setiap produksi pengetahuan selalu membawa efek kekuasaan yang mampu menyingkirkan dalam bentuk-bentuk pengetahuan lain yang tidak sesuai dengan sistem. Dalam konteks ini, warga negara yang tidak mampu atau enggan terintegrasi ke dalam sistem digital berisiko mengalami eksklusi sosial dan dianggap sebagai subjek yang abnormal. Lebih jauh lagi, identitas digital nasional merupakan bentuk nyata dari biopolitik, di mana kekuasaan berfokus pada manajemen kehidupan populasi secara massal. Dengan menguasai data identitas, negara memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap tubuh sosial, mulai dari pengaturan kesehatan hingga kontrol mobilitas, yang semuanya dilakukan melalui mekanisme digital yang sulit ditembus oleh pengawasan balik dari warga negara. Berdasarkan pemikiran Foucault dalam Power Knowledge, penelitian ini penting dilakukan untuk membedah bagaimana wacana identitas digital nasional 2026 mengkonstruksi subjek digital baru dan bagaimana relasi kekuasaan bekerja di balik teknologi tersebut. Penelitian ini akan menggali apakah identitas digital benar-benar menjadi alat pemberdayaan atau justru menjadi mesin pengawasan total yang melanggengkan dominasi negara terhadap ruang privasi dan kedaulatan individu. Mau baca sampai kapan ya, Jaya? Lanjut. Cuek aja, dia nonton. Ya, lanjut nih. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah mendasar terkait wacana identitas digital nasional 2026 dalam perspektif Michael Foucault sebagai berikut. Yang pertama, dominasi rezim kebenaran dalam relasi kekuasaan pengetahuan. Masalah utama terletak pada posisi identitas digital nasional yang tidak lagi dipandang sebagai instrumen administratif netral, melainkan sebagai bentuk produksi pengetahuan yang menciptakan kekuasaan baru bagi negara. Melalui pengumpulan data warga secara masif, negara memproduksi kebenaran digital yang dianggap absolut. Individu kemudian
dikonstruksi dan didefinisikan berdasarkan parameter data tersebut, sehingga muncul ketimpangan relasi di mana mereka yang memiliki otoritas atas data memiliki kekuasaan kontrol yang lebih dalam terhadap subjek, dalam kurung warga negara. Lalu, mekanisme pengawasan laten melalui panoptisisme digital, the eye of power. Implementasi identitas digital yang terintegrasi memunculkan mekanisme pengawasan yang menyebar secara capillary power, dan tidak terlihat. Masalah yang muncul adalah terciptanya kondisi menyerupai panoptikon, di mana individu merasa selalu berada di bawah tatapan sistem pusat. Hal ini memicu fenomena self-surveillance, di mana warga negara secara tidak sadar membatasi, mendisiplinkan, dan mengatur perilakunya sendiri karena kesadaran bahwa setiap jejak digital mereka terhubung secara permanen dengan identitas tunggal yang dikuasai oleh otoritas. Marginalisasi pengetahuan lokal oleh wacana dominan. Terdapat masalah dalam dominasi narasi tunggal pemerintah yang membingkai identitas digital 2026 melalui diksi keamanan, kemudahan, dan modernitas. Wacana ini cenderung menutupi praktek kekuasaan yang bekerja di baliknya. Akibatnya, suara-suara kritis, kekhawatiran masyarakat akan privasi, maupun bentuk pengetahuan lokal yang meragukan sistem ini seringkali dianggap tidak ilmiah atau tidak relevan. Dalam istilah Foucault, hal ini merupakan bentuk penyingkiran terhadap subjugated knowledge demi menjaga stabilitas wacana domain yang dianggap sebagai kebenaran tunggal. Lalu yang terakhir, reduksi subjek menjadi objek biopolitik. Masalah lainnya adalah pergeseran peran warga negara dari subjek hukum yang berdaulat menjadi sekedar objek data dalam kerangka biopolitik. Identitas digital memungkinkan manajemen populasi yang sangat teknokratis, di mana kehidupan sosial dan personal individu dikelola sepenuhnya melalui algoritma. Hal ini menimbulkan resiko hilangnya otonomi individu karena eksistensi sosial seseorang sepenuhnya bergantung pada validitas sistem digital yang dikontrol oleh aparatus kekuasaan. Lalu batasan masalah. Mengingat kompleksnya berbagai masalah dalam identifikasi masalah, serta karena adanya keterbatasan segi waktu dan kemampuan penulis, maka perlu dibatasi agar tidak terlalu jauh pembahasannya. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis, yang kemudian akan dibatasi pada hal-hal berikut. Yang pertama, relasi kekuasaan dalam wacana kebijakan identitas digital nasional 2026 berdasarkan perspektif Michael Foucault dalam Power Knowledge tahun 1980. Yang kedua, teks kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah Indonesia mengenai kebijakan identitas digital nasional 2026. Wilayah kajian dibatasi hanya pada konteks Indonesia dan tidak melakukan perbandingan dengan kebijakan identitas digital negara lain. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana wacana identitas digital nasional 2026 mengkonstruksi relasi kekuasaan, pengetahuan dalam mendefinisikan subjek warga negara di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme pengawasan dalam wacana identitas digital nasional 2026 bekerja sebagai instrumen panoptisisme digital yang memicu praktik self-surveillance pada masyarakat. Yang ketiga, bagaimana wacana domain mengenai keamanan dan modernitas dalam kebijakan identitas digital nasional 2026 melakukan marginalisasi terhadap bentuk-bentuk pengetahuan yang terpinggirkan. Lalu ada tujuan penelitian. Selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis konstruksi relasi kekuasaan pengetahuan. Dalam wacana identitas digital nasional 2026,
untuk mengungkap bagaimana data digital warga negara diproduksi dan dilegitimasi sebagai sebuah kebenaran yang memperkuat otoritas kontrol negara. Yang kedua, mendeskripsikan mekanisme pengawasan panoptisisme digital yang bekerja dalam sistem identitas tersebut, serta menjelaskan bagaimana wacana tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan praktek pengawasan mandiri atau self-surveillance demi kesesuaian dengan norma-norma digital. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk pengetahuan yang terpinggirkan dalam wacana Identitas Digital Nasional 2026 dengan menelusuri bagaimana narasi dominan tentang modernitas dan keamanan menyisihkan suara-suara kritis maupun kekhawatiran publik. Lalu yang keempat, membongkar praktik biopolitik di balik implementasi di identitas digital sebagai teknologi politik untuk mengelola, mengatur, dan mendisiplinkan populasi sebagai satu kesatuan unit data yang efisien. Lalu, manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa bertambahnya wawasan terkait penelitian dalam ranah bahasa tentang bagaimana penerapan relasi kuasa Michael Foucault pada penerapannya terhadap percakapan ini salah. Masa pada aplikasi ojek online? Ntar diganti Jo. Iya, nanti diganti. Manfaat teoritis Salah nih, salah. melalui Salah. melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi bagi pembaca, terutama yang berkaitan dengan relasi kuasa Michael Foucault serta pengaruhnya terhadap pihak pengkondisian yang dikondisikan. Tadi yang masuk siapa Jo? Fatir. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ke bab 2, landasan teori. Kita masuk ke bab 2.1, kok ada konsep dan turunannya, yaitu analisis wacana kritis. Kita mengambil analisis wacana kritis karena sesuai dengan tema yang sudah ditentukan ya. Analisis wacana kritis atau AWK atau yang disebut Critical Discourse Analysis atau CDA adalah istilah umum yang mencakup berbagai variabel dalam penelitian ini. AWK melihat komunikasi tidak hanya sebagai pengiriman pesan, tetapi juga sebagai tempat terjadinya perdebatan, orientasi, dan penentuan posisi yang ikut membentuk budaya serta politik masyarakat modern. Menurut Esposito dan Khosrafidik 2024. Dalam kerangka AWK, wacana dipandang bukan sekedar sebagai cerminan realitas, tapi sebagai suatu praktik yang secara sistematis membentuk objek pengetahuan yang dikaji. Nah, konsep ini sendiri berakar kuat pada pemikiran Foucault yang menganggap wacana sebagai praktik sosial yang lebih dari sekedar penggunaan tanda untuk merujuk pada hal tertentu, melainkan mencakup lebih yang tidak bisa hanya dipahami melalui bahasa dan ujaran saja. Wacana meliputi praktik sosial yang bertujuan untuk mengatur dan menjadikan individu sebagai subjek, serta mengandung pengaruh kekuasaan melalui efek-efek kebenaran dan produksi pengetahuannya. Dalam perkembangan terkini, AWK khususnya diterapkan pada ruang digital dalam kerangka studi wacana kritis media sosial atau SMCDS. Aswar juga menekankan bahwa berdasarkan kerangka kekuasaan pengetahuan yang dikemukakan oleh Foucault, praktik wacana di dunia digital dapat dipahami sebagai bagian dari rezim kebenaran yang lebih besar, sebuah perangkat diskursif yang memproduksi, mengatur, dan melegitimasi kebenaran dengan dukungan otoritas institusional serta pengulangan yang dilaksanakan oleh media massa. Dari sudut pandang ini, wacana terkait kebijakan digital bukanlah alat yang netral, tetapi juga merupakan intervensi yang produktif yang mengatur cara pandang masyarakat dan membentuk bagaimana kebijakan dipahami. Oke, yang berikutnya, relasi kekuasaan dalam wacana. Ya. Jadi baca dari layar bawah aja. apa?
Lu baca dari yang gue share screen kan ya? Iya, Ya udah. kita baca lanjut ya. Relasi kekuasaan dalam wacana adalah pusat dari konsep AWK yang berlandaskan pada pemikiran Foucauldian. Menurut Aswar, pengetahuan tidak memiliki sifat netral. Ia selalu dihasilkan dalam konteks kekuasaan yang mengawasi pembuatan, pengesahan, dan penyebarannya. Kekuasaan dan pengetahuan saling membentuk. Kekuasaan berfungsi secara produktif, menciptakan wacana, lembaga, dan subjektivitas yang menentukan apa yang dianggap benar atau keliru. Esmat juga memperluas pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa analisis wacana Foucauldian atau FDA dapat diterapkan untuk mengeksplorasi proses subjektivitas dan pembentukan identitas, di mana wacana tidak hanya menunjukkan posisi-posisi subjek yang telah ada, tapi juga membentuk baik subjektivitas maupun relasi kekuasaan. Oleh karena itu, FDA memerinci teknologi dan metode kekuasaan, proses subjektifikasi, serta perangkat pemerintahan menurut Esmat 2024. Dalam lingkungan kebijakan digital, relasi kekuasaan beroperasi melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama, lewat legitimasi diskursif, di mana narasi kebijakan dibangun sebagai satu-satunya kebenaran yang sah melalui wewenang lembaga. Kedua, melalui normalisasi, di mana wacana menciptakan norma-norma diinternalisasi sebagai akal sehat atau common sense, sehingga kebijakan tidak alami dan tidak perlu dipertanyakan. Yang ketiga, melalui pengawasan, di mana teknologi diferensiasi, pemantauan, hierarkisasi, dan homogenisasi dimanfaatkan untuk mengontrol dan mengatur perilaku subjek agar mengadopsi nilai-nilai yang diinginkan oleh kekuasaan. Oke, yang berikutnya ada relasi kekuasaan dalam wacana. Konsep governmentality Foucault menjadi jembatan antara teori relasi kekuasaan dan kebijakan identitas digital. Esmat mendefinisikan governmentality sebagai cara mengatur perilaku subjek manusia, yakni the conduct of di mana analisis FDA berupaya mengidentifikasi teknologi, teknik, dan praktik pemerintahan yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur ruang kebijakan. Dalam konteks kebijakan digital, governmentality bekerja melalui produksi, diseminasi, dan pengungkapan data tentang kinerja sistem yang menempatkan warga negara di bawah kendali dan pengawasan permanen. Aswar juga memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa survei dan kebijakan digital beroperasi sebagai disposisi governmentality modern, yaitu mekanisme di mana penalaran statistis, rasionalitas, dan otoritas ilmiah dinormalisasi, menghasilkan subjek-subjek yang patuh yang menginternalisasi kebenaran berbasis data. Kebijakan identitas digital dengan demikian tidak sekedar alat administrasi, melainkan infrastruktur kekuasaan yang mengubah data pribadi menjadi pengetahuan bagi negara untuk memprediksi dan mengendalikan perilaku warga. Lanjut, Pan. Berikut review literaturnya. Iya. Pelan-pelan ini nggak sih ini? Baca aja, Pan. Dibaca aja. Oh, lu mau baca? Apa nih? Gak usah Jo, gak usah Jo. Ya. Biar panjang gitu. Tapi Iya, biar panjang. panjang banget ini Jo. Nggak apa-apa, masih 20 menit. Sekarang berapa menit? Oh ya udah, itu deh. Oke. Kita akan review literatur ya. Yang pertama, peneliti dan tahunnya. Saya mengambil Swab dan Ali Wafa ya tahun 2025, judulnya Transitivity, Modality, and Correlation. A Critical Discourse of Leadership Styles in the East Java 2018, Gubernatorial Election Debates. Ya itu ini apa ya, debat gubernur 2018 ya. Persamaannya apa? Menganalisis relasi kekuasaan menggunakan metode analisis wacana kritis dalam konteks Indonesia. Perbedaannya apa? Menggunakan kerangka SFL Holiday dan model 3 dimensi Fairclough dengan subjek debat Pilgub Jatim 2018. Oke, kedua namanya bisa dibaca sendiri ya. Judulnya Critical Discourse Analysis in the Perception of European Union Media Discourse, Representations of Power, Crisis, and Identity. Persamaannya memfokuskan analisis pada representasi kekuasaan dan identitas dalam wacana media.
Tapi perbedaannya sendiri adalah dia menggunakan model Fairclough dan diskursive historic approach atau DHA dengan subjek Uni Eropa. Ya, karena sedang dibahas Eropa ya. Yang ketiga, strategies of power in political discourse. Analysis of the communicative situation between equal communicators. Persamaannya, meneliti strategi kekuasaan melalui analisis wacana kritis dalam teks politik. Perbedaannya, ia menggunakan analisis kratologis pada subjek wacana politik Amerika Serikat tahun 2015 sampai 2016. Kratologis. Oke, berikutnya critical discourse, analysis of Chinese diplomatic speeches on China-US relations. Menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk menanamkan kekuasaan dan ideologi pemerintah. Perbedaannya adalah berfokus pada wacana diplomatik Tiongkok AS dengan kerangka kerja 3 dimensi Fairclough. Next one. Gue aja, Jo. Oke. Yang nomor berapa? 5. Lalu yang kelima ada absence and silences in critical discourse analysis. Methodological reflections, menggunakan pendekatan Michael Foucault untuk melihat bagaimana kekuasaan diskursif membentuk kebenaran. Lalu perbedaannya itu berupa refleksi metodologis pada bidang layanan kesehatan, bukan wacana identitas digital nasional. Yang keenam ada Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia, The Historical Perspective of the Islamic Law. Persamaannya itu membahas relasi setara sebagai bagian dari ketahanan keluarga di Indonesia. Dan perbedaannya adalah menggunakan pendekatan studi hukum empiris dan sejarah hukum Islam, bukan metode AWK. Lalu selanjutnya ada Diversity, Local Wisdom, and Unique Characteristic of Millennials, Evidence from North Sumatra, Indonesia, yang sama-sama membahas bagaimana organisasi tertentu memiliki kekuasaan di ruang publik dan politik identitas. Tapi perbedaannya adalah menggunakan metode kualitatif wawancara atau FGD untuk meneliti kohesi sosial generasi milenial di Sumatera Utara. Selanjutnya adalah Non-Verbal Domination in George Orwell's Animal Farm, a Critical Discourse Analysis Approach. Menganalisis dominasi kekuasaan menggunakan paradigma analisis wacana kritis, tapi meneliti wacana fiksi atau novel dengan berfokus pada strategi dominasi nonverbal. Lalu selanjutnya ada Language and Power in Media as Terminological Deformation of Radicalism in Indonesia as a Critical Discourse Analyst. Sama-sama menggunakan teori bahasa dan kekuasaan Michael Foucault untuk membedah wacana di media Indonesia, tetapi berfokus pada deformatif terminologi radikalisme dalam berita daring, bukan wacana identitas digital. Lalu yang terakhir adalah Metaphor Power in the Context of Author's Opinion, Expression, and Perception. Sama-sama mengkaji variabel kekuasaan atau power dalam teks melalui penggunaan bahasa. Namun bedanya adalah menggunakan metode Metaphor Driven Discourse Analysis atau MDDA untuk melihat dampak metafora pada persepsi. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ada teori ya. Teori sendiri, kita akan bahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis atau AWK yang sudah dibahas tadi ya. Tapi kita menggunakan AWK analisis wacana kritisnya Michael Foucault sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji relasi kekuasaan yang tertanam dalam wacana identitas digital nasional 2026. Kerangka teori Foucault sangat relevan karena menyediakan perangkat analitis yang mampu mengungkapkan bagaimana bahasa, pengetahuan, dan praktik institusional bekerja bersama-sama untuk memproduksi dan mempertahankan tatanan kekuasaan tertentu. 3 konsep utama inti dari Foucauldian sendiri yang menjadi tulang punggung teoritis, yaitu yang pertama, rezim kebenaran dan wacana dominan. Yang kedua, pengawasan dan panoptikon, etikon,
Serta yang ketiga, normalisasi dan kekuasaan produktif. Setiap konsep berkorespondensi langsung dengan variabel dan dimensi yang telah diidentifikasi dalam tabel operasional konsep penelitian ini. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama adalah analisis wacana kritis Michael Vokal merupakan salah satu teoretisi sosial paling berpengaruh dalam abad ke-20 yang gagasannya terus membentuk kajian kontemporer di bidang humanoria dan ilmu sosial. Pendekatan analitik vokal yang dikenal sebagai analisis wacana kritis menyimpang secara fundamental dari pemahaman konvensional tentang bahasa sebagai medium komunikasi yang netral. Sebaliknya, vokal juga memperlakukannya sewacana sebagai arena perjuangan kekuasaan, yang dimana serangkaian penyataan dan praktik yang dikonstruksi secara sosial untuk memproduksi pengetahuan, membentuk subjek, serta memperkuat atau menantang relasi kekuasaan yang ada. Dalam konsep penelitian ini, AWK diterapkan untuk mengkaji dokumen-dokumen resmi pemerintah, narasi kebijakan, dan komunikasi publik seputar program Identitas Digital Nasional Indonesia atau INA Digital. Metode vokal juga memungkinkan peneliti untuk melampani makna permukaan teks kebijakan dan menginvestigasi bagaimana pilihan bahasa, bingkai narasi, dan legitimasi institusional berfungsi untuk melegitimasi klaim-klaim kebenaran tertentu sekaligus memarginalkan wacana-wacana alternatif. Vokal sendiri mengakui kompleksitas dan kontradiksi inherent dalam karyanya. Gagas-gagasannya berevolusi secara signifikan sepanjang karirnya, dari studi arkeologis awal tentang sistem pengetahuan melalui analisis genealogis tentang relasi kekuasaan pengetahuan, hingga eksplorasi etika dan pemerintahan diri pada masa akhir karirnya. Namun satu benang merah yang konsisten menelusuri seluruh karyanya adalah penekanan bahwa kekuasaan tidak semata bersifat represif, melainkan bersifat produktif secara fundamental. Ia memproduksi pengetahuan, subjek, kebenaran, dan realitas. Konsepsi produktif tentang kekuasaan ini sangat netral untuk memahami bagaimana kebijakan digital dapat sekaligus melayani defisiensi administratif dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Yang berikutnya ada kekuasaan, pengetahuan, dan rezim kebenaran. Variabel pertama dalam penelitian ini yaitu relasi kekuasaan yang tertanam dalam wacana dominan kebijakan identitas digital nasional dianalisis melalui konsep kekuasaan pengetahuan dan rezim kebenaran dari vokal. Dimensi ini mengkaji bagaimana bahasa kebijakan, pilihan pembikaian, dan otoritas institusional bekerja bersama-sama untuk menetapkan narasi-narasi tertentu sebagai suatu objek netral dan niscaya. Lagunya Bilal ya. Oke. Yang pertama sendiri kita bagi ada 3 atau 4 masalah. Yang pertama kekuasaan atau pengetahuan. Bagi vokal, kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Ia menolak pandangan tradisional bahwa pengetahuan dapat eksis dalam hubungan netral dan objektif terhadap realitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Ponghorban, mengutip formulasi Fiske, pengetahuan tidak pernah netral atau tidak pernah eksis dalam hubungan empirisis murni terhadap yang nyata. Sebaliknya, pengetahuan selalu diproduksi dalam relasi kekuasaan tertentu dan dalam kondisi-kondisi tertentu bertransformasi menjadi kekuasaan itu sendiri. Oke, konsep kekuasaan atau pengetahuan vokal menggambarkan implikasi timbal balik. Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan memproduksi kekuasaan. Wacana ilmiah, pernyataan institusional, dan pengetahuan ahli semuanya berfungsi secara ideologis untuk memfasilitasi cara kekuasaan dipraktikkan. Dalam domain identitas digital nasional, dokumen kebijakan resmi, kertas kerja teknis, dan komunikasi pemerintah merupakan bentuk produksi pengetahuan institusional yang berfungsi untuk melegitimasi proyek negara dalam pengumpulan data biometrik dan registrasi digital. Zhang mengelaborasi bahwa pengetahuan tidak berasal dari satu disiplin tunggal, melainkan muncul bersamaan dengan mekanisme kekuasaan. Semua pengetahuan eksis dalam relasi kekuasaan. Yang terpenting adalah pengetahuan yang diselimuti relasi kekuasaan tertentu tidak dapat memiliki netralitas atau kemurnian. Wawasannya juga langsung dapat diterapkan pada kebijakan identitas digital nasional ketika pemerintah membingkai program INA digital dalam bahasa keniscayaan teknis, efisiensi administratif, atau keamanan nasional.
Ia mendayagunakan bentuk pengetahuan institusional yang menyembunyikan dimensi politisnya di balik penampilan objektivitas ilmiah. Berikutnya ada rezim kebenaran. Terkait erat dengan konsep kekuasaan pengetahuan adalah gagasan vokal tentang rezim kebenaran, yaitu perangkat mekanisme diskursif yang melaluinya pernyataan-pernyataan dan klaim-klaim tertentu diakui sebagai benar sementara yang lain dikecualikan atau dibungkam. Sebuah rezim kebenaran bukan sekedar kumpulan proporsi yang akurat. Ia adalah prosedur yang dengannya suatu masyarakat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memberikan nilai politik dan sosial terhadap produksi kebenaran. Dalam konteks identitas nasional, rezim kebenaran beroperasi ketika institusi-institusi negara mendayagunakan bahasa dan pemikaian yang menjanjikan registrasi identitas digital sebagai syarat administratif yang objektif, bukan sebagai keputusan politik. Bahasa yang digunakan dalam dokumen kebijakan yang menekankan netralitas teknis, manfaat universal dan keniscayaan prosedural, mengkonstruksi wacana dominan yang menjadikan pengumpulan data biometrik warga sebagai sesuatu yang alami, tak terhindarkan, dan tidak terbantahkan. Keputusan kebijakan pun disajikan sebagai kebutuhan objektif ketimbang pilihan politik yang secara efektif menutup ruang bagi suara-suara yang berseberangan. Lanjut depan. Gorban menegaskan bahwa wacana-wacana yang berfungsi sebagai rezim kebenaran mendorong kerahasiaan mengenai pembentukan pengetahuan. Semakin berhasil mereka menyembunyikan dominasi kekuasaan, semakin dapat dipercaya pengetahuan dan kebenaran ini tampaknya. Hal ini terlihat jelas dalam bagaimana narasi identitas digital seringkali menonjolkan rasionalitas teknis dan prosedural seraya mengecilkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebebasan sipil, kedaulatan data, dan pengawasan negara. Berikutnya ada wacana. Berapa menit, Jo? 30. 32. Oke. Selanjutnya cepetin aja kali. Cepetin aja. Wacana sebagai alat kekuasaan. Analisis vokal tentang wacana mengungkapkan bahwa wacana beroperasi sekaligus sebagai mekanisme kekuasaan dan sebagai potensi situs perlawanan. Wacana bukan semata ekspresi gagasan yang sudah terbentuk di tempat lain. Wacana itu sendiri merupakan kekuatan produktif yang berbentuk apa yang dapat diketahui, diucapkan, dan dilakukan dalam suatu media dan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Pongorban, sebuah wacana adalah kelompok pernyataan yang terorganisasi secara koheren untuk memastikan kesatuan dalam representasi realitas subjek. Dan pernyataan-pernyataan ini saling bersumber, mengatur, dan melibatkan satu sama lain dalam sebuah jaringan yang saling memperkuat. Dalam istilah Foucauldian, koherensi dan homogenitas wacana-wacana sangat penting. Wacana kekuasaan sangat penting agar tampak otentik dan dapat dipercaya. Narasi-narasi resmi tentang identitas digital nasional bekerja dan menyamarkan efek-efek kekuasaannya di balik kedok objektivitas ilmiah dan rasionalitas administratif. Penyamaran ini bukanlah sesuatu yang insidental, melainkan konstitutif dari cara wacana dominan mempertahankan otoritasnya. Itu semakin mulus bahasa kebijakan menetralisasikan pengawasan negara dan pengumpulan data, semakin efektif ia menetralisir potensi perlawanan. Lanjut pan. Pengawasan dan panoptikan. Dimensi kedua dari kerangka dari penelitian bertumbuh pada teori pengawasan panoptikon dari vokal. Bagaimana diuraikan dalam karya seminarnya disiplin Punish. Perangkat konseptual ini menyediakan alat analitis yang diperlukan untuk mengkaji bagaimana sistem digital terpusat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan bagaimana narasi, keamanan, serta kemudahan berfungsi untuk menetralisir pengawasan panoptis. Yang pertama ada kekuasaan disipliner dan tubuh. Vokal berargumen bahwa sejak akhir abad ke-18 mode kekuasaan dominan bergeser dari hukuman tubuh yang spektakuler menuju regulasi disipliner yang halus dan berkelanjutan. Sebagaimana dicatat oleh Zhang, kekuasaan tidak lagi mewujudkan dirinya melalui kekerasan dan penyiksaan. Sebaliknya ia merasa kedaulatan vertikal timbal balik antar individu menginfiltrasi sebagai jaringan di dalam masyarakat. Operasi kekuasaan pada tingkat mikro ini bekerja melalui institusi-institusi spesifik, rumah sakit, sekolah, penjara, dan di era kontemporer, infrastruktur digital, untuk mencapai kedisiplinan atas subjek dengan mengatur perilaku, pergerakan, dan identitas mereka. Pergeseran dan koersi terbuka menuju manajemen disipliner sangat penting untuk memahami sistem identitas digital modern.
Program identitas digital nasional tidak memerlukan paksaan fisik untuk mencapai kepatuhan. Sebaliknya, ia beroperasi melalui insentif administratif. Ketergantungan akses layanan dan normalisasi pendaftaran biometrik sebagai kewajiban negara. Tubuh warga, sidik jari, pola iris, geometri wajah menjadi situs kekuasaan. Dikonstruksi sebagai data yang dikumpulkan, dikelola, dan diwasi oleh negara. Lanjut, Pan. Atas. Tunggu bentar. Oke. Ini ya. Analisis vokal tentang rancangan penjara panoptikan karya Jeremy Bentham menjadi metafora paling kuat bagi mekanisme kekuasaan disipliner. Apa lagi tuh? Modern. Panoptikon bersifat arsitektural sekaligus fungsional. Rancangannya memastikan bahwa setiap narapidana dapat diawasi kapan saja tanpa mengetahui apakah mereka sedang diawasi. Ketidakpastian pengawasan ini menghasilkan regulasi diri. Subjek menginternalisasi tatapan disipliner dan secara mandiri menentukan perilaku mereka sendiri. Pengorban mencatat bahwa pengawasan panoptis beroperasi melalui sistem registrasi permanen. Mana ya? Menghasilkan apa yang oleh vokal gambarkan sebagai pengawasan hadir, mampu membuat segalanya tampak lama ia sendiri terlibat. Prinsip panoptik melampaui batas-batas tembok penjara. Ia menggambarkan jika institusi manapun yang mempertahankan observasi yang simetris dan berkelanjutan terhadap subjek-subjeknya. Dalam konteks digital, basis data di identitas terpusat, integrasi dan real time dan berbagai informasi lintas platform mereproduksi struktur panoptik dan skala masyarakat. Kekuatan panoptikon tidak semata terletak pada kapasitasnya untuk observasi, melainkan pada produksi apa yang oleh vokal disebut sebagai tubuh-tubuh yang patuh, subjek-subjek yang telah menginternalisasi tatapan disipliner hingga titik di mana koersi eksternal menjadi tidak diperlukan. Diterapkan pada kebijakan digital nasional. Konsep ini menjelaskan bagaimana negara mencapai manajemen populasi efektif, bukan melalui penegakan yang langsung, melainkan melalui normalisasi pendaftaran biometrik dan registrasi digital secara bertahap sebagai prasyarat untuk mengakses layanan publik dan partisipasi ekonomi. Lanjut. Asimetris kekuasaan dalam relasi negara-warga. Fitur kritis dari sistem panoptik adalah asimetris dan yang melekat padanya. Pengamat melihat tanpa terlihat, sementara yang diamati sama yang terlihat tanpa akses timbal balik terhadap si pengamat. Vokal mengidentifikasi struktur asimetris sebagai fundamental sebagai pelaksanaan kekuasaan disipliner. Dalam konteks identitas nasional, negara menempati posisi pengamat, pengelola, mengakses dan menganalisis data digital warga. Sementara warga negara individual diposisikan sebagai subjek pengawasan yang menyumbangkan informasi biometrik dan personal mereka ke dalam sistem yang praktis tidak mereka kendalikan. Zhang menyoroti bahwa kekuasaan mikro bersifat multifaset dan ditandai oleh pusat-pusat yang stabil, serta bahwa kekuasaan yang diberikan pada tubuh bukan dimiliki oleh siapapun, melainkan hanya dapat dimobilisasi dan dioperasikan. Hal ini menyeratkan bahwa pengawasan yang tertanam tidak dalam sistem identitas digital nasional bukan merupakan milik eksklusif satu aktor negara tunggal, melainkan tersebar di seluruh institusi, teknologi, dan prosedural administratif. Hasilnya adalah pengawasan yang sekaligus meresap dan sulit dialokasikan pada otoritas tunggal manapun, membuatnya lebih resisten terhadap kontestasi dan akuntabilitas. Oke, yang berikutnya. Sabar Jo. Berapa menit Jo? 38. Ya, sudah. Normalisasi kekuasaan produktif dan konstruksi subjek digital. Dimensi ketiga kerangka teoris ini membahas mekanisme yang melaluinya wacana identitas nasional menormalisasikan pengumpulan data, mengonstruksi subjek warga digital patuh, serta mengaburkan dimensi koersif kekuasaan negara balik narasi partisipasi sukarela dan manfaat bersama. Yang pertama ada kekuasaan produktif dan normalisasi. Berhadapan pada pandangan kekuasaan tradisional yang didominasi pada pandangan Marxis bahwa kekuasaan bersifat represif secara fundamental, beroperasi melalui larangan eksklusif dan dominasi. Vokal menegaskan bahwa kekuasaan modern di atas segalanya bersifat produktif. Kekuasaan tidak semata membatasi, ia secara aktif memproduksi subjek, hasrat, pengetahuan, dan realitas sosial. Sebagaimana dirangkum oleh Zhang, perspektif vokal menunjukkan kekuasaan mikro yang produktif yang beroperasi dalam institusi seperti rumah sakit, sekolah,
dan penjara yang mendisiplinkan individual dengan bekerja melalui tubuh mereka, berupaya untuk menormalisasi, menghasilkan, dan mengatur kekuatan. Normalisasi adalah mekanisme kunci yang dengannya kekuasaan produktif beroperasi. Alih-alih memaksakan konformitas melalui kekerasan, kekuasaan yang menormalisasi menetapkan standar perilaku, identitas, dan tindakan yang secara sukarela diinternalisasi dan direproduksi oleh subjek. Mereka yang sesuai dengan norma diberi imbalan berupa pengakuan sosial, akses institusional, dan legitimasi kewarganegaraan. Mereka yang menyimpang ditandai sebagai bermasalah, kurang, atau tidak patuh. Dalam konteks kebijakan identitas digital, warga yang mendaftarkan data biometrik mereka dan mengadopsi kerangka identitas digital diposisikan sebagai modern, berorientasi kewargaan, dan rasional. Sementara mereka menolak atau memilih keluar secara implisit dikonstruksi sebagai hambatan bagi pembangunan nasional atau lebih tegas lagi sebagai risiko keamanan. Yang berikutnya, kekuasaan bekerja melalui persetujuan bukan paksaan. Yang kedua ini adalah kontribusi analisis signifikan dari teori vokal bagi penelitian ini adalah pengakuan bahwa kekuasaan modern beroperasi paling efektif melalui persetujuan ketimbang koersi. Negara tidak perlu memaksa warga negara untuk mendaftar dalam program identitas digital nasional melalui kekerasan. Sebaliknya, negara merekonstruksi program tersebut sebagai bermanfaat, nyaman, dan disayai, maksudnya sehingga pendaftaran tampak sebagai pilihan bebas dan rasional yang dibuat oleh warga demi kepentingan mereka sendiri. Pengorban mengamati bahwa kekuasaan mencari efisiensi dengan menyembunyikan dirinya di balik pengetahuan objektif, sebagaimana perlawanan menyembunyikan dirinya melalui berbagai bentuk ekspresi. Ketika kebijakan identitas digital nasional dibingkai dalam bahasa peningkatan layanan, perlindungan anti penipuan, dan tata kelola inklusif, dimensi-dimensi politik dari program tersebut kapasitasnya untuk pengawasan populasi, agregasi data, dan kontrol negara menjadi tidak terlihat. Warga yang menerima pembingkaian ini dapat dan secara sukarela berpartisipasi dalam sistem tanpa mereka sadari menjadi peserta dalam reproduksi relasi kekuasaan dalam kebijakan tersebut. Yang berikutnya adalah pembentukan subjek dan kematian subjek otonom. Analisis vokal tentang pembentukan subjek juga sangat relevan bagi penelitian ini. Berfungsi sebagai bertumbuh pada kritik Nietzsche terhadap konstruktivitas metafisis. Vokal berargumen bahwa subjek modern bukan entitas peran sosial yang otonom, melainkan sebuah produk yang dikonstruksi oleh kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zhang, vokal memproklamirkan kematian manusia melalui teori kekuasaannya, dengan berargumen bahwa subjek semata merupakan produk yang dikonstruksi oleh kekuasaan. Dikonstruksi melalui kebenaran, melalui dominan kekuasaan, dan melalui contoh ontologi etis historis. Dalam konteks identitas digital nasional, wawasan teoritis ini mengarahkan perhatian pada bagaimana tata kelola digital memproduksi posisi-posisi subjek tertentu. Kekainan digital tidak sekadar mendaftarkan identitas individual yang sudah ada sebelumnya. Ia secara aktif mengkonstruksi suatu bentuk subjektivitas digital tertentu yang identitasnya didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan oleh infrastruktur data negara. Mereka yang berada di luar sistem ini menjadi terlihat secara administratif, dikecualikan dari layanan, dan secara efektif menjadi bukan subjek dalam kerangka tata kelola digital. Ayo kan? Waduh, masih panjang ya. Oke, kita lanjut aja ke 2.35 aja ya. Sintesis teori vokalian dan identitas digital nasional. Secara keseluruhan, ketiga dimensi teoritis vokalian, rezim kebenaran dan wacana dominan, pengawasan panoptikan, serta normalisasi dan kekuasaan produktif menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengkaji relasi kekuasaan yang tertanam dalam wacana identitas digital nasional atau IDN 2026 di Indonesia. Konsep-konsep ini bukanlah variabel yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung secara mendalam, yaitu rezim kebenaran melegitimasi infrastruktur pengawasan panoptis, memungkinkan normalisasi pengumpulan data, dan normalisasi mengonsolidasikan kekuasaan produktif memproduksi rezim kebenaran. Yang membedakan adalah pendekatan vokalian dari kerangka kritis lainnya adalah perhatian pada operasi-operasi kekuasaan di tingkat mikro, pada pilihan basis spesifik, pembingkaian narasi, legitimasi institusional, dan prosedur-prosedur administratif yang melaluinya kekuasaannya dijalankan, direproduksi, dan dinaturalisasikan dalam wacana kebijakan sehari-hari. Lanjut, Pan.
Bentar. Zhang, teori kekuasaan vokal menandakan titik balik penting dan sejarah filsafat barat, memberikan pemahaman inovatif tentang kekuasaan dari level makro hingga mikro. Diterapkan pada analisis identitas nasional. Kerangka ini mengungkap bagaimana kekuasaan negara beroperasi bukan melalui tampilan otoritas yang spektakuler, melainkan melalui pengelolaan identitas digital warga negara yang senyap meresap dan ternaturalisasi. Kita lanjutkan ke variabel ya. Variabel pan. Oke, selanjutnya adalah variabel. Dibacain ini aja. Ya, jadi konsep yang kita gunakan adalah relasi kekuasaan dalam wacana kebijakan identitas digital nasional. Nah, variabel sendiri kita pakai relasi kekuasaan dalam wacana. Dimensinya ada wacana dominan. Nah, atau regime of truth. Indikator dan definisi operasionalnya bisa dilihat ya. Ada pilihan bahasa dan framing dalam dokumen kebijakan. Bawapan. Yang kedua ada narasi yang diperkuat versus dibungkam. Dan yang ketiga kebijakan disajikan sebagai kebutuhan objektif, bukan keputusan politik. Nah, untuk dimensi yang keduanya ada surveillance atau panopticon. Yang pertama iya benar, sistem data terpusat sebagai pengawasan. Yang keduanya ada narasi keamanan dan kemudahan menyamarkan fungsi kontrol. Dan yang ketiga posisi asimetris negara versus warga. Dan yang ketiga ada normalisasi dan kontrol, bahasa yang menormalisasikan pengumpulan data. Udah. Berapa menit ya? 46. Lanjut man, baca aja. Lanjut, Jo. Iya. Bab 3, metode penelitian, paradigma penelitian. Pendekatan kritis dipilih dalam penelitian berjudul analisis wacana kritis Michel Foucault dan relasi kekuasaan dan dalam wacana identitas nasional 2026. Bentar. Karena penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami makna wacana, tapi juga mengungkapkan bagaimana relasi kekuasaan dan ideologi bekerja dalam membentuk identitas nasional. Fokus penelitian tidak terletak pada penafsiran makna semata, melainkan pada upaya membongkar praktik diskursif, kepentingan serta struktur dominasi yang tersembunyi di balik wacana tersebut. Sebentar. Ini baca yang ininya aja, Jo. Yang di bold-boldnya aja, Jo. Adapun alasan penggunaan pendekatan kritis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, wacana identitas nasional sebagai konstruksi sosial netral. Yang kedua, penelitian berfokus pada relasi kekuasaan dan wacana. Yang ketiga, teori vokal menekankan hubungan kuasa dan pengetahuan. Yang keempat, wacana bersifat ideologis dan politis. Yang kelima, tujuan penelitian adalah mengungkap dan mengkritisi, bukan sekedar memahami. Oke, lanjut ke pendekatan penelitiannya. Kita pendekatan kualitatif ya, menggunakan dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan memahami, menafsirkan, dan mengungkap makna serta relasi kekuasaan yang akan dalam wacana. Fokusnya juga tidak terletak pada pengukuran angka atau generalisasi statistik, melainkan pada upaya menggali makna, ideologi, dan praktik diskursif secara mendalam. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dinilai paling sesuai karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis fenomena sosial secara kontekstual, interpretatif, dan kritis. Oke, selanjutnya ada metode penelitian kita. Intinya metode penelitian kita tuh untuk memperoleh dan dengan tujuan tertentu sehingga menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum penelitian kita dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Cuman kita menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna yang terdapat dalam data berupa teks, wacana, maupun perilaku sosial. Oke, lanjut. Oke, untuk teknik penarikan informannya, mungkin teknik penarikan informannya kita tidak memakai sampel yang seperti yang satunya itu, tapi kita lebih ke ngumpulin data atau korpus wacana yang berhubungan dengan tema penelitian. Berdasarkan pendekatan, fokus investigasinya terletak pada analisis teks dan penciptaan wacana, sehingga data utama yang digunakan adalah dokumen dan narasi yang berkontribusi dalam membentuk konstruksi identitas digital nasional. Oke, lanjut. Gua ada. Habis tuh. Gua. Lalu selanjutnya ada keabsahan data.
Keabsahan data informasi dalam penelitian kualitatif adalah faktor krusial untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki nilai ilmiah. Keabsahan informasi berhubungan dengan sejauh mana penelitian dapat menunjukkan bahwa hasil yang didapat benar-benar mencerminkan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, istilah validitas dan reliabilitas sering diganti dengan istilah trustworthiness atau keyakinan terhadap hasil penelitian. Konsep ini mencakup beberapa kriteria penting seperti credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Lalu ada strategi penelitian. Di strategi penelitian ini, strategi yang kita terapkan dalam studi ini merupakan strategi kualitatif dengan pendekatan interpretatif kritis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami serta menafsirkan diskursus yang muncul dalam konteks identitas digital nasional. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis wacana ala Foucauldian yang diperkenalkan oleh Michael Foucault, yang menekankan pada pengungkapan hubungan kekuasaan dan pembentukan kebenaran dalam diskursus. Metode untuk mengumpulkan datanya, dalam penelitian ini kami menggunakan studi dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Contohnya kayak undang-undang yang membahas tentang kayak identitas digital ini. Dokumen itu bisa berbentuk yang tadi ya, undang-undang, terus kebijakan pemerintah, laporan resmi, arsip, artikel dari media, maupun materi komunikasi publik yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa berbagai dokumen yang berkaitan dengan wacana identitas digital nasional 2026. Sumber data utama meliputi dokumen kebijakan pemerintah seperti undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, peraturan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan identitas digital. Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber data dari konten komunikasi resmi pemerintah, seperti website institusi pemerintah, siaran pers, dan pidato pejabat yang membahas transformasi digital dan identitas digital nasional. Data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana negara memproduksi dan membangun wacana mengenai identitas digital dalam ruang publik. Selain dokumen resmi pemerintah, penelitian ini juga menggunakan data dari media massa dan publikasi daring, seperti artikel berita, opini, dan pemberitaan terkait identitas digital. Data dari media digunakan untuk melihat bagaimana wacana yang diproduksi oleh negara direpresentasikan, disebarkan, dan dibingkai dalam ruang publik. Pengumpulan data dilakukan secara selektif dan dengan mempertimbangkan relevansi dokumen terhadap fokus penelitian, yaitu relasi kekuasaan dalam pembentukan wacana identitas digital. Lalu yang terakhir adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan analisis wacana Foucauldian yang merujuk pada pemikiran Michael Foucault. Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana wacana identitas digital nasional dibentuk, didistribusikan, dan dimaknai dalam konteks sosial. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi wacana dominan dalam teks, menelaah relasi kekuasaan antara aktor yang terlibat, serta mengungkapkan bagaimana konstruksi kebenaran dibentuk melalui bahasa dan praktik diskursif. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk melihat bagaimana posisi subjek, khususnya masyarakat, dibentuk dalam wacana tersebut. Dengan demikian, metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dalam mengungkap dinamika kekuasaan dalam wacana. Closing, Jo? Oke, jadi sekian dari kelompok kami yang sudah kami presentasikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.